Sudah standby, Ustaz? Ya, ya. Ada miring mah enggak ini? Enggak, kalau enggak. Ini apa? Terus, Yang terkait yang kami sampaikan tadi. iya, di gimana nya? Ya, penyampaian kepada audiens misalnya untuk kita tetap menjaga kesatuan masyarakat, mau diprovokasi ya, dan menghindari sebagai macam hoax, dan tidak ada lagi polarisasi di antara kita. Intinya seperti itu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya ajaran agama ini ada dua pilar pokok, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan semata-mata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada diutusnya manusia di muka bumi dan juga jin itu kecuali untuk ibadah. Dan ibadah itu ada dua prinsip, yaitu pertama hablum minallah, dua hablum minan nas. Maka sehebat apapun hablum minallah pasti disambung dengan hablum minan nas. Ketika orang diperintahkan untuk sholat, maka disambung dengan zakat. Karena bohong orang sholat kalau tidak ada zakat. Sholat adalah hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Sholat diawali Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah, diakhiri surat Assalamualaikum, Assalamualaikum untuk manusia. Kalau kita membaca Al-Quran, maka surat pertama, ayat pertama berkaitan dengan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bagaimana mengagungkan nama Allah. Tapi akhir surat dari Al-Quran itu An-Nas, yaitu manusia. Jadi bohong rasanya orang itu haji labaik, Allahumma labaik, tapi kalau sudah orang haji dari Indonesia, hajinya pasti tamatuk, tangi makan ngantuk, taki makan ngantuk, maka harus membayar dam untuk manusia. Puasa semata-mata untuk Allah, tapi diakhiri dengan zakat fitrah untuk manusia. Jadi Allah manusia, Allah manusia. Maka bohong sekali kalau ada orang yang merasa ibadahnya bagus, sementara hablum minan nasnya, muamalah, masyarahnya ditinggalkan. Bahkan ada orang yang sholat sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim, mungkin lulusan YINS AG, sarjana alam gaib. Haji boleh tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Itu rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Tapi nggak ada artinya sama sekali kalau dia tidak baik dengan tetangga, nggak baik dengan tamu. Ternyata iman hilang bukan karena dia tidak sholat, tidak puasa saja. Iman hilang kalau kamu bisa tidur nyenyak, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Ternyata iman dikaitkan dengan tetangga. Karena ternyata ukuran keimanan kita diukur pada hablum minan nas. Apalagi di tahun 2024. Mulai hari ini sudah mulai banyak hoax, sudah mulai banyak polarisasi, beda pilihan. Karena humanisme ini dasar keislaman. Kalau kita menolong orang kebakaran, nggak perlu lihat suku, ras, dan agamanya. Mosok mau menolong orang itu, kebakaran, PDIP, Golkar, Nasdem, nggak peduli. Apalagi dengan bertetangga. Wajaris bil kurba, wajaris bil junub. Bagaimana keimanan itu diukur dengan hablum minallah. Yang kedua, berbaik dengan tetangga dekat, tetangga jauh. Di surat An-Nisa ayat 36 tidak disebutkan tetangganya mau PDIP, mau Golkar, mau Demokrat. Tetangganya mau Muslim, Islam, Kristen, mau Hindu, Buddha, dan mau gandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, gaduh lucu. Nggak peduli, yang penting tetangga. Toh kalau kita kebakaran, yang nolong bukan saudara jauh, bukan. Yang nolong adalah tetangga. Kalau kita ada musibah, yang nolong tetangga. Maka kalau misalnya anggota Polri, teman-teman anggota di lalu lintas ada kecelakaan, masa mau nolong lihat suku, ras, agama, apalagi fisik. Pingsan, cantik, bantuan pernapasan, sudah tua, pakai selang, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau ada kecelakaan, aduh tolong, bentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah apa Jawa Timur, Jawa Jawa Barat, Islam apa Kristen apa Hindu apa Islam, udah mau mati, Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat, itu Demokrat AHY apa Muldoko,
AHY lebarannya Selasa para Rabu taruhnya 20 apa 8, masa mau dilihat itu? Mau pilih Jokowi apa Prabowo apa Ganjar apa Anies apa, nggak peduli. Anda mau bela apapun, nanti ujung-ujungnya paling dapat kaos sablonan luntur. Partai Anda menang nggak dapat apa-apa, tapi jangan memutuskan silaturahim, karena layat hulul jannah mangkoti urahim. Sekali lagi, keberagaman Anda tidak ada artinya kalau Anda memutuskan hubungan silaturahim. Allah sengaja mengikat hubungan satu dengan yang lain supaya tidak terjadi polarisasi, tidak ada konflik. Nggak usah saling bunuh, biarkan saja, nanti juga mati sendiri. Artinya beda partai, beda pilihan politik, jangan sampai memutuskan silaturahim di antara kita. Kenapa? Karena itu jalan surgawi. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sekali lagi, kalau orang Islam utamanya harus paham betul surat An-Nisa ayat 36. Ada 10 di situ. Di antaranya pertama, kita harus bakti kepada Allah. Kedua, orang tua, tetangga, orang yatim, anak-anak, orang duafa, bahkan kepada tetangga dekat, tetangga jauh, bahkan kepada ibnu sabil, orang dalam perjalanan, ada tamu, bahkan kepada anak buah. Itu ukuran keimanan. Sehingga betul-betul jangan sampai hanya karena sosial, politik, agama itu akan terpecah keberagaman kita karena perbedaan suku ras. Toh kita diikat oleh hubungan sesama warga bangsa, hubungan sesepakat. Sehingga sayang usaha ibadah kita hanya ritualitas kalau tidak diperbaiki muamalah muasyarah, apalagi hubungan kemanusiaan di tahun 24. Jangan sampai kita hanya karena bedaan pemilu, toh nanti cuma 2 periode, udah toh itu 2 periode aja kok sampai mengorbankan surgawi kita. Mudah-mudahan saudara kita tidak mudah untuk terpolarisasi, karena masyarakat kita floating mass kadang-kadang mudah dipengaruhi. Inilah Islam, hablum minallah dan hablum minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.